Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ketemu lagi di channel 3Day Online. Nah, kali ini kalian ditemani sama kakak ya, Kak Erik. Kakak akan ngebahas Baswan nih kali ini ya. Baswan PAS semester 1, yaitu bahas soal untuk persiapan PAS semester 1. Nah, yang mau kakak bahas di kesempatan kali ini adalah matematika kelas 12 peminatan gitu ya. Matematika peminatan untuk kelas 12 SMA. Oke, untuk matematika peminatan itu sebetulnya itu dibagi menjadi beberapa bab ya. Yuk kita langsung saja lihat soal yang pertama. Oke, nah nomor 5 ya. Kita udah ngelewatin nih limit apa tadi, limit hingga ya. Sekarang kita masuk ke limit trigonometri. Oke, limit trigonometri itu sebetulnya mudah ya. Mudah aja kata kakak, enggak beneran loh ya. Jadi kita cukup melihat gimana caranya si limit trigono itu diarahkan menjadi bentuk limit x mendekati 0 ya. Apakah dia menjadi sin per x gitu ya, ataukah dibalik bx per sin x, ataukah dia nasi bentuk ini ya, apakah jadi bx per sin ax, ataukah dia menjadi tan ax per bx, ataukah menjadi ax per tan bx, apakah dia menjadi sin ax per tan a per tan bx gitu ya, tan per sin. Pokoknya mah gimana caranya kalian membentuk limitnya itu menjadi segitiga antara sin, antara AX, kakak nulisnya AX aja ya, antara AX, sin, dan tangen. Nah, kalau udah menjadi seperti ini tuh gampang, karena ini semuanya satu nilainya. Gitu ya, sin X per X itu satu. Kalau sin AX per BX dia menjadi A per B gitu ya. Jadi kalau cara gampangnya itu bisa seolah-olah ya, ini kita coret sin sama X-nya. Sin-nya dicoret berarti tinggal AX per BX, X-nya dicoret berarti A per B. Seolah-olah lah ya adik-adik ya, jadi nggak boleh sebetulnya kalau adik-adik ngerjain kayak gitu. Yuk kita lihat. Nah, tapi di sini limit X mendekati 0, ini soalnya kayak gini ya. Oke, nah biar dia menjadi bentuk per gitu ya. Jadi ini ada triknya adik-adik. Triknya itu semuanya yang atas dengan yang bawah kakak bagi dengan X gitu ya. Kakak bagi dengan X. Sehingga kita punya bentuk limit baru nih. Limit X mendekati tak hingga. Yang 3X dibagi X tambah sin 5X dibagi X gitu ya. Per yang bawahnya juga tan 2X dibagi X. Gitu. Jadi setiap sukunya di sana di pembilang dan di penyebut kita bagi dengan X. Boleh gitu ya, valid. Oke, selanjutnya udah ini mah. Ingat teorema limit adik-adik ya. Jadi teorema limit itu si limit kalau ada limit dari sebuah fungsi yang kompleks, limit itu bisa masuk ke masing-masing ke depan sini. Jadi artinya kita bisa ngitung limit masing-masingnya. Limit dari 3x per x itu gimana caranya? Tinggal coret aja x-nya dapat 3 gitu ya. Kemudian limit dari sin 5x per x itu kayak tadi ya, seolah-olah sinnya dicoret, dapatnya 5x per x, coret x-nya dapatnya 5. Seolah-olah, ingat adik-adik ya. Kemudian yang bawahnya juga sama, tan 2x per x dia menjadi 2. Udah didapat, jawabannya adalah 8 per 2 alias 4. Gampang banget ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, contoh yang berikutnya. Nah, ini gimana adik-adik? Sama ya kayak yang barusan. Adik-adik bisa nyobain nih. Kalau adik-adik kalau adik-adik paham soal yang barusan nomor 5, yang ini pasti bisa. Ya, jadi ini jawabannya gimana nih? Kita bisa langsung ya. Ini ceritanya berarti semua suku di sana kita bagi dengan X, sehingga menghasilkan tan 9x per x, tan 5x per x, 3x per x, tan x per x. Jadi jawabannya adalah 9 dikurang 5 per 3 ditambah 1. Jadinya 4 per 4 alias 1. B jawabannya ya. Oke. Cepat banget ini ya, gampang banget. Yuk kita lanjutkan ke nomor berikutnya, nomor 7. Nah, di sini mulai nih ya. Oke. Mulai apa nih Kak? Oke, di sini mulai ada cos gitu ya.
kok ada cos sih? Kita lihat dulu. Oke. Kayaknya kakak mau bahas dulu dari nomor 8 ya, biar adik-adik ngerti. Ini ada cos ya. Kita mulai dari nomor 8 dulu aja adik-adik ya. Nah, tadi kan kalau sin dengan tan ya. Kalau cos gimana kak? Oke. Untuk cos, kalau si cosnya itu tidak menjadikan si pembilang atau penyebutnya jadi 0, itu tinggal masukin aja x-nya. Maksudnya gini, karena di sini x mendekati 0 ya, kalau kakak masukin 0 ke cos, jadinya kan kita dapat cos 2 kali 0 itu cos 0. Ingat adik-adik, cos 0 itu adalah 1 gitu ya. Nah, dia tidak menjadikan 0. Tapi kalau si cosnya dipasangin dengan angka 1, jadinya 1 kurang 1 kan jadi 0 ya. Nah, dia berarti harus diapain nih si cosnya biar nggak jadi 0. Gampangnya adik-adik, kalau biasanya ya untuk soal limit, kalau adik-adik menemukan bentuk cos AX, itu kita ubah aja menjadi 1 min 2 sin kuadrat AX per 2 atau setengah AX. Oke, ini adalah rumus dari sudut rangkap adik-adik ya. Sudut rangkap. Jadi waktu kelas 11 adik-adik pernah belajar cos 2x itu rumusnya 1 min 2 sin kuadrat x. Nah, sama kakak diperumum yang asalnya 2x menjadi AX. Tapi di sebelah sananya jadi setengahnya gitu ya. Sama aja sebetulnya. Oke, jadi soal ini menjadi limit x mendekati 0. 1 dikurang, kita pakai kurung. Cos 4x-nya kakak ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat dari setengahnya. Setengah dari 4x itu adalah 2x gitu ya. Yang bawahnya juga sama, jadinya 1 dikurang dalam kurung. Cos 2x-nya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat. Setengahnya adalah x. Jadi limit x mendekati 0. 1 kurang 1 habis. Ini minusnya kita kalikan ke dalam ya. Jadinya min kali 1 min 1. Dengan 1 yang ini jadi habis. Min kali min jadi plus 2 sin kuadrat 2x. Kemudian bawahnya sama, tinggal 2 sin kuadrat x. Oke, 2-nya bisa dicoret. Kemudian kalau adik-adik perhatikan, ini bisa kakak ubah menjadi sin 2x kali sin 2x. Gitu ya. Kemudian yang bawahnya menjadi sin x kali sin x. Nah, ini udah berpasangan adik-adik ya. Ini udah sepasang, ini udah sepasang. Perpasangan sin. Sin dengan sin yang nggak masalah ya. Bisa sin dengan sin, bisa sin dengan tan, bisa sin dengan AX aja. Oke, berarti ini sama kayak yang tadi. Ini seolah-olah kita coret. Seolah-olah loh ya. Maksudnya kalian nggak boleh ngikutin ini kalau di cara benarnya. Jadi lebih baik jangan pakai coret-coret itu disalahin ya sama gurunya. Berarti jawabannya ini sin 2x per sin x itu adalah 2. Kemudian sin 2x per x itu 2. Udah deh, 2 kali 2 berarti jawabannya adalah 4. Yang B, oke? Sip, sekarang kita balik lagi ke nomor 7 nih ya. Jadi tadi kan kalau ada cos, kita ubah menjadi bentuk kayak gitu. Nah, kalau di sini gimana nih? Di sini ada cos, tapi nggak ada angka 1. Nah, sebetulnya di sini tuh ada angka 1 adik-adik, tapi dia nggak kelihatan angka 1-nya ya. Kan tadi kakak bilang di yang nomor 8 itu cos menjadi masalah ketika dia dipasangkan dengan 1. Sehingga 1 kurang 1 jadinya 0 gitu kan ya. Nah, untuk kasus yang nomor 7 ini kelihatannya sih kayak nggak ada 1. Tapi kalau kakak keluarkan sinnya. Jadi ini kan ada dua suku ya. Suku pertama, suku kedua. Suku pertama dan kedua masing-masing mempunyai sin 2x. Kalau kakak keluarkan sin 2x-nya. Yang suku pertama sisanya tinggal 1, yang kedua tinggal cos 5x. Nah, kan jadi kayak gini ya. Kalau ini ceritanya kalau kakak kali pelangi, dia akan menjadi bentuk yang atas ini. Gitu kan ya? Oke, berarti itu kan ternyata ada satunya ya, berarti harus kita ubah si cos 5x-nya. Oke, yang bawahnya kakak tulis ulang lagi, 2x kuadrat sama sin 3x. Yuk, sama kayak tadi, berarti ceritanya ini kita potretkan aja lah ya. Maksudnya kakak pisahin nih, si 1 min cos 5x-nya. Menjadi 1 dikurang cos 5x-nya kita ubah menjadi apa tadi? 1 min 2 sin kuadrat setengahnya. Berarti 5x menjadi 5 per 2x. Gitu kan ya? Ini kita kalikan, jadinya 1 dikurang 1 ditambah 2 sin kuadrat
5 per 2x. Oke, 1 kurang 1-nya habis. Jadi sisanya tinggal 2 sin kuadrat 5x. Kita tuliskan. Jadinya sin 2x gitu ya, kali. Nah, yang dalam kurung ini tadi menjadi 2 sin kuadrat 5x. 2 sin kuadratnya kakak pisahin deh. Sin 5 per 2x sama sin 5 per 2x. Kuadratnya kakak pisahin gitu ya. Kemudian per, di bawahnya ada 2. X kuadratnya juga kakak pisahin. Kemudian ada sin 3x gitu ya. Yuk kita pasang-pasangin yuk. Ini pasangannya sama yang 3x. Ini boleh dipasangin sama yang x. Yang sin 2x bisa dipasangin sama yang x. Duanya habis dicoret. Gitu ya. Berarti jawabannya sebelah sini ya. Berarti jawabannya adalah yang pertama ini 2 per 1. Kita tulisin aja biar nggak salah. Kemudian 5 per 2 per 1. 5 per 2 aja. Kemudian yang berikutnya 5 per 2 per 3. Kita tulisin aja 5 per 2 per 3 gitu ya. Duanya ini dicoret. Jadinya kita punya 5 kali 5 per 2 itu 25 per 2. Dibagi 3 itu sama aja dengan dikali 1 per 3. Jadi jawabannya adalah 25 per 6. Adik-adik ya. Jawabannya yang A. Nah gitu ya. Jadi di sini ada sedikit effort adik-adik ya. Kita keluarkan sinnya. Biar kelihatan ternyata ada 1. Baru aja si cosnya kita ubah pakai rumus yang tadi. Oke, itu untuk yang limit trigono ya. Nah, kita cukupkan sampai di situ saja limit trigononya. Kita sekarang lanjut ke nomor 9, kita masuk ke turunan nih.